이런 훈련장 줬다는 자체는 아무래도 상상이 안 가는 뭔가 좀 커뮤니케이션이 잘못되지 않았나. Proses dua pemain naturalisasi mulus, nego Justin Hubner masih alot, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan kabar terkini terkait proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Batalnya Piala Dunia U20 2023 bergulir di Indonesia pun meninggalkan dampak yang panjang tak hanya perkara ekonomi. Akan tetapi, terkait proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia pun terkena dampaknya. Sebelumnya memang ada tiga pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasinya yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka bertiga diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023, dengan harapan timnas U20 Indonesia bakal memiliki kekuatan tambahan dengan pemain-pemain tersebut. Namun, karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia pun secara otomatis gagal tampil. Terkait proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk itu sebenarnya sudah disetujui DPR RI dalam paripurna, bahkan saat ini proses naturalisasi sudah sampai pada tahap Sekretariat Negara, Setnek. Dengan begitu saat ini hanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian terakhir, ketiga pemain itu tinggal melanjutkan pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, untuk proses naturalisasi ke tahap berikutnya memang belum bisa dilanjutkan. Kendati demikian, pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan tak dibatasi, tapi Erick Thohir minta klub komitmen. Wacana kebijakan pembatasan pemain naturalisasi sempat mencuat usai sarasehan sepak bola Indonesia pada bulan lalu. Dalam wacana tersebut, setiap klub hanya diperbolehkan memiliki dua pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal kebijakan pembatasan pemain naturalisasi yang diwacanakan bakal berlaku di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Sejauh ini ada dua klub yang melebihi kuota pemain naturalisasi jika wacana ini disahkan. Dua klub tersebut adalah Persib Bandung dan Madura United. Meski baru ada dua klub yang melebihi kuota pemain naturalisasi, wacana ini sempat menimbulkan respons massal di kalangan pelaku sepak bola, termasuk para pemain naturalisasi itu sendiri. Para pemain naturalisasi dengan tegas menolak kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut. Karena itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal wacana tersebut. Menurutnya, dia tidak memaksakan kebijakan tersebut kepada setiap klub. Meski begitu, Erick juga meminta klub-klub untuk menegakkan komitmennya dalam memainkan para pemain muda. Saya tidak pernah memaksakan karena pemain naturalisasi itu sudah jadi bangsa kita juga, ujar Erick Thohir dalam wawancaranya di salah satu acara televisi. Di lain pihak, tiga calon pemain naturalisasi, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya sejatinya dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi Indonesia dicabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, sehingga timnas Indonesia U20 gagal tampil di ajang tersebut. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dikabarkan terus berlanjut. Hal itu dipastikan oleh Hamdan Hamedan yang merupakan utusan dari PSSI yang mengurus proses naturalisasi ketiga pemain. Bagi yang nanya apakah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner masih ingin membela timnas Indonesia, jawabannya, iya. Dan ini membuktikan keseriusan mereka tidak hanya karena Indonesia awalnya adalah tuan rumah Piala Dunia U20.
tetapi juga karena dalam dada mereka sudah kita Garuda, tulis Hamdan Hamedan, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya beberapa hari yang lalu. Ex-pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo disebut ditunjuk jadi Direktur Teknik PSSI, ini fakta sebenarnya. Media Malaysia, Semuanya Bola, bahas rumor Park Hang-seo jadi Direktur Teknik PSSI, Semuanya Bola menyebut mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Media Indonesia rumorkan Park Hang-seo jadi kandidat Direktur Teknik PSSI, siap bantu Garuda ke Piala Dunia, tulis judul Semuanya Bola, dikutip Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Bahkan, Semuanya Bola menulis juru taktik asal Korea Selatan itu sedang bernegosiasi dengan PSSI. Sebagai informasi, rumor di atas mulai mencuat setelah salah satu kanal YouTube di Indonesia menyebut Park Hang-seo jadi salah satu calon untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Park Hang-seo disebut sedang dalam proses negosiasi dengan PSSI dan disebut siap membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tambah pernyataan Semuanya Bola. Namun, kabar di atas hanya sebatas rumor saja. Hingga saat ini, belum ada pernyataan atau informasi yang jelas soal rumor Park Hang-seo jadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Yang jelas, selama kompetisi Piala AFF 2022, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Park Hang-seo, dipandang bermusuhan setelah menolak berjabat tangan di semifinal. Alhasil, kabar tersebut dianggap tidak valid. Meski pelatih 65 tahun itu belum menandatangani kontrak dengan tim manapun sejak hengkang dari timnas Vietnam pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Di lain pihak, siap bela timnas Indonesia, bek kasta tertinggi Liga Belanda bisa bikin trio mematikan bareng Jordi Amat dan Elkan Bakngot. Bek yang dimaksud adalah J.I. Zes, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Perlu diketahui, J.I. Zes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain 22 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli tahun 2020. Baru-baru ini, J.I. Zes menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan bek 22 tahun tersebut dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Yusa Nugraha. Menurut J.I. Zes, ia sangat terbuka untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI, demi bela timnas Indonesia jika PSSI menghendakinya. Namun di sisi lain, ia juga masih ingin berkarir di negara kelahirannya, Belanda. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, tapi satu sisi aku ingin berkarir di Belanda, jawab J.I. Zes. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku, Indonesia, itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, tambahnya. Lebih lanjut, J.I. Zes sangat membuka diri jika PSSI menghubunginya, bahkan, ia menyatakan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan pindah klub dan berkarir di Indonesia.